Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aroma Sakini. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat bolu gulung yang enak banget. Ini resep yang ekonomis, cocok banget untuk pemula. Insya Allah kalau ikutin step bikin bolu gulungnya tidak akan retak atau melupas kulitnya. Ini bisa banget jadi ide jualan karena membuatnya mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, karena subscribe itu gratis. Mari kita mulai. Pertama-tama siapkan 80 gram margarin. Margarin ini akan saya lelehkan dengan cara saya lelehkan di atas air panas. Seperti ini sudah, kemudian akan saya angkat dan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menyiapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 24 x 24 x 4 cm. Dasarnya saya olesi dengan margarin. Setelah margarinnya sudah rata, akan saya beri baking paper. Fungsi dari margarin ini agar baking papernya tidak bergerak. Untuk pinggiran loyang tidak perlu diolesi dengan margarin. Kita rapikan baking papernya. Apabila sudah rapi, maka loyang disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan wadah yang agak besar. Masukkan 4 butir telur. Di sini kita menggunakan metode all in one. Jadi semua bahan kita masukkan kecuali margarin. Selanjutnya kita masukkan 60 gram gula pasir. Kita masukkan 50 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Selanjutnya susu bubuk sebanyak 10 gram. Tepung maizena 10 gram juga. Selanjutnya vanili, ini saya menggunakan kira-kira saja sebanyak 1/4 sendok teh. Selanjutnya saya menggunakan SP. Di sini saya menggunakan SP sebanyak 1 sendok teh. Bila semua bahan sudah masuk, maka kita akan mixer. Di sini saya mixer dari kecepatan rendah sampai semua bahan tercampur, baru saya naikkan ke speed yang paling tinggi. Ini kira-kira waktunya 8 menit atau sampai adonannya mengembang dan putih berjejak seperti ini. Bila sudah, matikan mixernya. Kemudian kita masukkan margarin cairnya. Pastikan margarin cair ini dalam kondisi suhu ruang ya teman-teman, tidak dingin ataupun tidak panas. Kita masukkan semuanya. Apabila sudah, maka kita akan mixer kembali. Ini sebentar aja ya teman-teman, kira-kira sampai margarinnya ini tercampur. Apabila sudah, matikan lagi mixernya dan kita akan meratakan menggunakan bantuan spatula. Lepas stick mixernya, kemudian kita bersihkan menggunakan spatula. Kita sisir-sisir seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, maka stick mixer kita sisihkan. Selanjutnya kita akan meratakan adonan yang ada di wadah. Pertama kita ratakan adonan yang ada di pinggiran wadah. Selanjutnya adonan kita aduk balik. Kita yakinkan kalau margarinnya sudah benar-benar tercampur rata. Tidak ada margarin yang mengendap di dasar wadah. Jika sudah, maka kita akan menuangkan adonan ke dalam loyang. Ini loyang yang tadi sudah kita siapkan. Kita tuangkan adonannya. Pelan-pelan ya teman-teman, agar tidak bercecer kemana-mana adonannya. Oke, kita tuangkan semuanya. Dengan menggunakan spatula, kita akan menyisir adonan yang masih ada di wadah. Usahakan ini adonannya semuanya masuk ke loyangnya teman-teman, tidak ada yang tertinggal di wadah. Kalaupun tertinggal sedikit nggak apa-apa ya. Jika sudah, kita ratakan menggunakan spatula. Ya, dari ujung ke ujung. Ini pojok-pojoknya juga ya teman-teman. Tadi karena waktu menuangkan tidak sampai ke pojok-pojoknya. Oke, ini kita ratakan. Spatulanya kita sisihkan. Selanjutnya kita menggunakan tusuk sate.
Nah, saya gunakan tusuk sate di sini untuk memecah gelembung-gelembung yang masih ada di dalam adonan. Lidinya kita sisihkan, selanjutnya adonannya kita hentak-hentakan sebelum kita masukkan ke dalam oven. Ovennya sudah saya panaskan ya teman-teman selama 10 menit dengan suhu 180 derajat. Ini saya masukkan di rak atas. Saya menggunakan suhu 180 derajat selama 27 menit dengan api atas bawah. Untuk suhu dan waktu ini tergantung dengan oven masing-masing ya teman-teman. Sebelum diangkat dicek dulu ya teman-teman. Jika ditekan tidak bunyi pes dan tidak meninggalkan jejak, tandanya sudah matang. Setelah diangkat, dihentakkan sekali dan didiamkan 5 menit. Selanjutnya kita sisir-sisir pinggirnya menggunakan scraper. Pastikan pinggirannya sudah tidak ada yang menempel di loyang. Selanjutnya kita siapkan kertas minyak atau bisa juga pakai baking paper. Ini kita akan membalik loyangnya untuk mengeluarkan bolu yang ada di dalamnya. Oke, kita balik seperti ini. Kemudian kita akan mengangkat loyangnya. Oke, pelan-pelan ya teman-teman. Ini dia hasil bolu yang sudah kita oven tadi. Selanjutnya kita akan mengelupas baking papernya tadi ini. Pelan-pelan kita kelupas. Selanjutnya saya akan menekan. Ini tidak saya potong ya, saya cuma menekan aja agar mudah digulung. Jadi saat masih panas begini saya akan menggulung tanpa ada selai di dalamnya. Oke, ini kita gulung. Gulungnya pelan-pelan aja teman-teman. Ini agar adonannya lentur. Digulung sampai ujung. Ini kita gulungnya sambil ditekan-tekan dengan pelan-pelan. Kalau sudah, maka bolunya kita balikin lagi seperti semula dan akan kita olesi dengan selai. Kalau teman-teman menggunakan selai, saat bolunya ini masih panas atau hangat, bisa langsung dioles. Tapi jika teman-teman menggunakan buttercream, maka bolunya harus diusahakan benar-benar sudah dingin ya, agar buttercreamnya tidak meleleh. Ini akan saya oles rata dengan menggunakan sendok. Jika sudah rata, maka bolu ini siap digulung. Kita gulung lagi seperti tadi, dengan sedikit ditekan-tekan. Kita gulung dan kita tarik kertas minyaknya dan ditekan-tekan lagi. Ini nekannya dengan penuh perasaan ya teman-teman, jangan terlalu kuat. Selanjutnya kita balik dan akan kita tekan-tekan dengan menggunakan bantuan scraper, atau kalau teman-teman gak punya scraper bisa pakai penggaris atau alat bantu lainnya yang bisa digunakan untuk menekan agar bolu ini menjadi lebih rapat. Oke, kita tekan-tekan dan akan kita tutup dan kita diamkan minimal 30 menit ya teman-teman. Ini akan saya diamkan selama 30 menit. Sebenarnya kalau mau lebih set itu bisa langsung dimasukkan ke dalam kulkas, tapi di sini saya tidak. Jadi saya diamkan aja di suhu ruang. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman setelah digulung. Oke, kita diamkan selama minimal 30 menit. Setelah 30 menit, maka kita akan buka kertas minyaknya. Kita buka pelan-pelan ya. Oke, kita buka dan ini hasil dari bolu gulungnya tadi. Selanjutnya, bolu gulung ini akan kita potong. Dipotong pelan-pelan ya, teman-teman. Dan ini hasilnya, bolu gulung isi coklat yang enak banget, walaupun ekonomis tapi ini lembut banget dan tidak seret. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.